Halo teman-teman, renungan kita pagi ini masih tentang Gideon, yaitu terambil dari Hakim-Hakim 7. Teman-teman masih ingat tentang Gideon yang dipilih Allah untuk membebaskan orang Israel dari tangan orang Midian? Nah sekarang Gideon akan melaksanakan tugas yang diberikan Allah itu. Dalam bagian ini diceritakan bahwa Gideon membawa banyak sekali orang Israel untuk berperang melawan orang Midian. Tapi dari sekian banyak orang yang dipilih oleh Gideon, hanya 300 yang dipilih oleh Allah untuk berperang melawan orang Midian maupun orang Amalek. Allah memberikan perintah kepada Gideon untuk menyuruh mereka yang takut berperang supaya pulang. Gideon berkata kepada mereka bahwa siapa yang takut berperang, silakan pulang. Mendengar itu 20.000 orang pulang. Tapi Allah melihat bahwa orang yang dibawa oleh Gideon masih banyak. Maka Gideon diperintahkan oleh Allah untuk membawa mereka ke tepi sungai untuk minum air. Dan Gideon diminta oleh Allah untuk melihat cara minum mereka. Nah, orang yang minum dengan cara menjilat lidah ke air, mereka tidak akan ikut berperang, tapi mereka yang minum dengan cara mengambil air dengan kedua tangannya, mereka yang akan ikut berperang. Dan mereka yang akan ikut berperang dengan Gideon itu ada 300 orang. Jadi yang berperang itu hanya 300 orang. Sedangkan dikatakan di sini bahwa mereka berperang melawan orang Midian dan orang Amalek dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan dikatakan bahwa jumlah mereka itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka itu tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Dengan jumlah yang banyak itu, apakah Gideon beserta dengan 300 orang itu dapat mengalahkan mereka? Kalau melihat dari jumlah mereka itu lebih banyak daripada Gideon dan orang-orang Israel. Maka kalau dari penilaian kita, pasti yang menang itu ya orang Amalek dan orang Midian, bukan orang Israel dan Gideon. Tapi kita melihat di sini bahwa bukan orang Midian atau orang Amalek yang menang, tapi yang menang adalah Gideon beserta dengan 300 orang Israel itu. Karena di ayat yang ke-7 sudah dikatakan bahwa Allah mengatakan bahwa dengan 300 orang itu aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Artinya walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mereka akan menang. Kalau kita lihat di pasal 25, di situ adalah bukti bahwa mereka menang. Mereka berhasil menangkap 2 raja orang Midian. Orang-orang Israel telah mengalahkan orang-orang Midian. Mereka menang karena Allah menyertai mereka, karena Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan kemenangan itu. Teman-teman, kalau kita lihat dari jumlah, maka kita pasti berpikir bahwa yang menang ini pasti orang Midian ini atau orang Amalek ini. Tidak mungkin Gideon dapat mengalahkan mereka. Tapi kita melihat bahwa kemenangan itu diraih oleh Gideon dan teman-temannya. Mengapa? Karena Allah bersama dengan mereka. Allah yang memimpin mereka dalam berperang tersebut. Allah yang memberikan kekuatan serta kehebatan dalam perang itu, sehingga mereka dapat mengalahkan orang-orang Midian. Teman-teman, di sini kita belajar bahwa tanpa Allah, orang Israel, yaitu Gideon beserta 300 orang itu tidak dapat melakukan apa-apa, bahkan tidak sanggup mengalahkan beribu-ribu orang itu. Tapi kita melihat bahwa Allah memiliki kuasa yang sangat besar. Allah memberikan kemampuan dan kehebatan itu. Kita belajar bahwa tanpa Allah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya kalau kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik, seperti bisa sekolah, orang tua kita bisa bekerja, itu karena Allah menyertai. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan hikmat kepada kita dalam sekolah,
dalam orang tua kita bekerja. Nah, kita juga belajar teman-teman bahwa apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita, kehebatan, kemampuan, bakat kita itu diberikan oleh Allah. Mungkin kita pernah ikut lomba atau audisi tertentu, lalu kita menang seperti lomba menyanyi atau pelajaran. Kita menang, kita dapat penghargaan. Itu karena hikmat yang Allah berikan kepada kita. Dia yang memberikan kita kemampuan dan kehebatan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa taat kepada Allah, selalu bersandar kepada Allah dan berdoa kepada Allah, karena hanya Dialah satu-satulah yang memberikan kita kehebatan dan kekuatan dalam melakukan apapun itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.